Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Akan mempresentasikan tentang Revolusi ETSA People Power Filipina adalah sebuah aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di Jalan ETSA Filipina secara damai menuntut berakhirnya rezim pemerintahan Ferdinand Marcos. Nah, siapa sih Ferdinand Edrali Marcos ini? Eh, Ferdinand Marcos ialah Presiden ke-10 Filipina. Dan dia juga Presiden pertama Filipina yang menjabat selama 2 periode berturut-turut. Masa jabatan yang pertama itu dimulai pada tanggal 30 Desember 1965. Pada periode pertama ia menjabat, tidak terjadi hal-hal yang buruk, melainkan terjadi hal-hal yang baik seperti terjadinya pembangunan infrastruktur, terjadinya kebijakan luar negeri yang aman, dan juga keuangan pemerintahan yang cukup stabil. Karena pencapaiannya yang bagus pada periode pertama, maka ia terpilih lagi pada periode berikutnya. Tapi setelah ia mulai menjabat pada periode yang kedua, hal itu justru membawa dampak buruk bagi rakyat Filipina. Nah, pada tahun 1969 terjadi rezim kedua Ferdinand Edrali Marcos dimulai. Nah, pada saat itu kemenangan Marcos di pemilu tahun 1969 ternyata tuh tidak lepas dari perilaku curang. Perilaku yang digelar dinilai terlalu banyak memakan anggaran karena Marcos ngelakuin kecurangan dengan membeli suara. Nggak cuma itu, tindakannya yang dinilai ngelakuin penyalahgunaan wewenang dalam keuangan negara yang menyebabkan Filipina terdampak inflasi dan devaluasi yang tinggi. Mulailah Presiden Marcos mendapat kritik keras dari berbagai aktivis karena selain melakukan kecurangan saat pemilu, pemerintah Marcos dinilai melakukan korupsi, nepotisme, dan juga suap. Nah, dari itu kepercayaan masyarakat berkurang, kondisi masyarakat dan pemerintah mulai tidak menentu. Pada tahun 1972, Marcos mengumumkan hukum darurat militer. Titik awal munculnya bibit gerakan People Power atau Revolusi ETSA. Revolusi ETSA merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina dalam menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Tidak ada kerusuhan dalam Revolusi ETSA. Massa melakukan dengan ceria dan begitu bergelora. Munculnya Revolusi ETSA merupakan respon atas diberlakukannya hukum darurat militer yang menyebabkan hak berekspresi dan juga berpendapat menjadi terbatas. Media massa tidak boleh ada satupun yang mengkritik. Jika ketahuan akan ditutup oleh pemerintah. Pokoknya, semua harus sesuai dengan apa yang diinginkan Marcos. Siapapun yang menantang akan ditangkap dan dipenjara. Nah, ketika 1973 pemilihan presiden, Marcos sebenarnya tidak berhak mengikutinya karena sudah berkuasa selama 2 periode. Namun, setahun sebelum ia mendeklarasikan darurat militer dengan dalih meningkatkan pengembangan sipil, kekuasaan Marcos pun berlanjut untuk 14 tahun ke depan dengan represi yang makin keras kepada berbagai elemen oposisi. Ia memegang penuh militer, hak yang mengungkapkan pendapat dan kebebasan pers dikekang olehnya. Kongres Filipina mengkritik, akhirnya ditutup untuk izin beroperasi. Lawan-lawan politik Marcos dijebloskan ke penjara, dan beberapa ada yang dituduh komunis, yaitu salah satunya adalah Benigno Aquino. Nah, pada tahun 1983, Benigno Aquino ditembak mati di bandara Filipina. Jadi itu Benigno Aquino ditembak mati pas baru saja sampai di tanah airnya. Dia datang setelah 3 tahun tinggal di pengasingan di Amerika Serikat. Terus katanya ada saksi mata di dalam pesawat, bilang katanya terdengar suara rentetan tembakan. Nah, terus
Tiba-tiba si Benigno Aquino ini udah ditemukan terbaring tengkurap dikelilingin genangan darah. Lalu pada tahun 1986, jutaan warga Filipina turun ke jalan untuk menumbangkan atau menggulingkan rezim korup dan brutal Presiden Ferdinand Marcos. Sering juga disebut dengan Revolusi EDSA, karena terjadi di Jalan EDSA. Lalu setelah itu, Corazon Aquino naik menjadi Presiden Filipina menggulingkan Ferdinand Marcos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.